Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsiran. Kita dengarkan pengantar awal apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Oh, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini kita lihat di medsos banyak sekali orang-orang yang memberikan kabar kepada saya berita-berita tentang yang terjadi. Apalagi jika Anda lihat fenomena saat ini, bagaimana pemerintah semakin kejam, bahkan sampai merampas kendaraan rakyat yang sedang terparkir, baik di depan rumah, di halaman tempat ibadah, pasar, bahkan yang sedang melintas di desa mengangkut rumput atau hasil pertanian. Ini sangat tidak manusiawi. Anda kira mengapa semua kebiadaban dan kejahatan ini terjadi? Jawabannya adalah untuk membayar hutang luar biasa Jokowi tadi. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai permulaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu merasa khawatir, merasa cemas seandainya meninggalkan generasi yang lemah. Hendaklah kamu takut kepada azab Allah dan hendaklah kamu mengambil tindakan tegas. Nah, apa tindakan tegas yang harus kita ambil? Hutang yang sudah banyak ini sangat melilit, sangat lagi memberikan suatu kesusahan dan suatu penyakit yang membuat tubuh kita menjadi ambruk, lunglai dan kurang darah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, janganlah sampai kami dipaksa orang, jangan sampai kami terkena oleh lilitan hutang. Masya Allah. Apalagi hutangnya ad'afa mud'afa, hutangnya yang bertumpuk-tumpuk berlipat ganda. Nah, ini yang kita dengarkan. Masya Allah. Di medsos kita mendapatkan informasi yang kecuali Anda mau hutangnya tadi ditimpakan pada Anda saja, yaitu kelompok yang fanatik dan ngotot. Tapi Anda pasti tidak mau, bukan? Ya, akhirnya semua rakyat yang terkena getahnya, terutama rakyat miskin yang paling terdampak dan paling menderita akibat hutang pemerintah luar biasa tadi. Dan setelah program perampasan kendaraan rakyat tadi sukses, pemerintah juga mulai menerapkan pada bisnis properti rumah dan tanah. Semua akan dipajaki, dan jika tidak sanggup membayar, maka semua akan disita jadi milik negara. Itulah sebabnya kewenangan TNI dan Polri diperluas, karena mereka tahu bahwa gejolak sosial dan keos akan terjadi akibat kebijakan itu. Jadi efek dari hutang itu bukan saja ekonomi hancur-hancuran, daya beli anjlok, ekonomi hancur, PHK terjadi di mana-mana, bahkan negara bisa bangkrut dan pecah karena hutang. Jadi jangan pernah anggap sepele soal hutang ini. Hutang adalah awal dari mengapa pemerintah berubah jadi jahat dan militeristik. Yang ngerinya adalah Anda tidak kasihan pada rakyat miskin, tapi malah kasihan pada penguasa oligarki. Apa Anda masih waras? Atau jangan-jangan Anda sudah bukan manusia lagi, makanya tidak punya nurani? Jangan dungu. Ini bukan soal mendukung 01 atau 02. Masa bodoh dengan semua politikus itu. Tapi ini soal nasib semua rakyat, terutama kehidupan rakyat miskin. Yang jadi pertanyaannya, apakah Anda masih manusia atau bukan? Seseorang tidak Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, inilah peringatan dari Al-Quran. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi yang lemah. Kalau sudah darahnya dihisap oleh konglomerat, lalu diberikan hutang yang begitu banyak, otomatis tubuh menjadi lemah,
menjadi tidak berdaya. Capek bekerja seharian dari sore sampai pagi, dari pagi sampai pula sore, itu habis hanya untuk membayar hutang. Manalah makanan yang bisa berarti sambil-sambilan, makanan tidak bergizi. Masya Allah. Karena itu kita harus berpedoman kepada apa yang disebut dengan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Hendaklah kita berpedoman kepada kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya adalah berorientasi kepada masyarakat yang paling lemah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dia cari di mana masyarakat yang paling lemah. Dia tidak memakai pakaian kebesaran khalifah. Dia seperti orang yang biasa dan berjalan dari rumah ke rumah, dilihatnya rumah yang paling jelek, kehidupan orang yang paling susah. Dia pergi ke tempat itu di malam hari. Terdengarlah seorang ibu yang menanggapi pertanyaan anaknya, belum masakkah makanan kita ibu? Rupanya ibunya itu merebus batu mengharapkan anaknya itu tertidur melupakan kelaparan. Terdengar oleh Umar bin Khattab. Menangis Umar bin Khattab lalu memikul gandum dari kendaraannya diberikannya kepada masyarakat yang terlemah. Itu pada sisi yang rendahnya. Titik menengah ke tingginya ada lagi. Itu kita ambil sisi yang terlemah. Karena kita tadi mengatakan manutun li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kepada masyarakatnya yang terlemah itu terlebih dahulu dibangun. Nah, Umar bin Khattab melihat seperti itu, tahulah dia memang masih banyak masyarakatnya yang menderita. Nah, jadi dia memberikan itu dipikul dengan dari bahunya sendiri. Itu adalah merupakan dalam rangka penelitian, diteliti bagaimana keadaan negaranya. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tercapai. Di zaman Umar bin Khattab belum tercapai seluruhnya, tapi sudah mulai dasar-dasarnya. Nah, kemudian cucunya di Daulat Umayyah, Umar bin Abdul Aziz mencapai semuanya. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz? Kalau masyarakatku miskin, susah, biarlah aku yang merasakan kesusahan itu dahulu. Kalau rakyatku bahagia, biarlah aku yang terakhir merasakan kebahagiaannya. Masya Allah. Jadi dia betul-betul hidupnya itu menuju akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Untuk apa bermewah-mewah di dunia ini? Hadiah ini tanam-tanaman. Ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya pinjaman. Di akhirat kita kekal selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itulah perlunya menjadi orang-orang yang beriman, karena ada akhirat sebagai balasan bagi orang yang lepas dari pengadilan dunia, ada pengadilan akhirat besok. Bagi orang yang tidak dapat bahagia di dunia karena amal salehnya, di akhirat dia mendapat pahala yang berlipat ganda. Allahu Akbar. Ini ada berita yang merupakan renungan kita bersama di medsos. Mari kita renungkan. Apa ini beritanya yang terjadi? Allahu Akbar. Disebut manusia jika mata nuraninya telah mati atau dibutakan kefanatikan. Mereka berkata mau ijazahnya asli atau palsu tidak penting. Yang penting dia punya kemampuan untuk memimpin, dan lagi pula jabatannya sudah selesai, ngapain lagi diungkit-ungkit. Mereka tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong jikalau masalah ini bisa diselesaikan. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, maka jabatannya selama ini tidak sah. Itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya hutang yang dia ciptakan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, lintah darat sekarang berkeliaran pula di mana-mana dengan berbagai-bagai cara.
ada orang di desa-desa dibawa, mau nggak bekerja dengan saya? Bayar 8 juta rupiah, nanti kamu akan dapat gaji yang besar setiap bulan. Pergilah dia ke kota membayar 8 juta rupiah karena untuk akan diberikan pekerjaan. Lalu dapat duit 8 juta, diberikan pekerjaan. Apa pekerjaanmu? Mencari orang lain yang mau pula membayar 8 juta. Ini memasarkan barang yang sederhana. Nah, cari pula orang lain bayar 8 juta, dijanjikan pekerjaan. Nah, disebut pula, apa pekerjaan yang diberikan kepadaku? Pekerjaanmu mencari orang lain yang bisa membayar pula 8 juta. Kalau dapat 2 orang yang mau bekerja di sini, 1 orang kamu dapat jatah 2 juta. Kalau 2 orang dapat 4 juta. Cari orang lain. Begitu berantai terus menerus, dan orang ini tidak sadar bahwa dirinya tertipu. Padahal Al-Quran mengatakan, wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Apabila dia menyuruh orang lain untuk mengukur, katanya penuhkan, timbangan dipenuhkan. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi sekarang ini sangat banyak sekali yang terjadi di hadapan kita. Bagaimana kita menghadapi persoalan ini agar kita menjadi orang-orang yang selamat, terjauh dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita kembali kepada tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Manusia diciptakan oleh Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadilah pekerjaan kita sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai hakim dalam rangka mengabdi kepada Allah. Sehingga keputusan yang kita ambil bagi seorang hakim, keputusan yang benar sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam hadis diingatkan, janganlah sampai kita melanggar aturan-aturan Allah. Karena akan datang suatu masa nanti banyak orang yang melanggar aturan Allah yang disebutkan di dalam hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu masa nanti kepada manusia, la yubalil mar'i aina akhaza maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada manusia, dia tak peduli lagi dari mana mendapatkan hartanya, dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini apa yang terjadi? Ormas yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, sekarang justru malah menjadi alat penekan buat mereka yang berani bersuara vokal. Monyet. Ini marahnya menyebut monyet pula dia. Masya Allah. Masya Allah. Partai politik mana yang menunggangi demo mahasiswa? Sedangkan semua partai politik sudah berada di tangan Firaun. Jangan sebut PDIP. Karena DPR yang isinya dipenuhi kader PDIP pun tetap disikat oleh para mahasiswa. Banyak juga manusia bermental bansos mengatakan, kenapa RUU perampasan aset tidak pernah di demo mahasiswa? Perlu kalian ketahui, wahai pengantri bansos, sejak zaman SBY lalu dilanjutkan oleh Firaun menjabat jadi presiden, demo UU perampasan aset terus digaungkan oleh mahasiswa, tapi tidak sedikit pun pejabat yang mengindahkan permintaan itu. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa 99% pejabat itu melakukan korupsi. Sekarang Mulyono menyindir DPR agar segera mengesahkan UU perampasan aset. Selama ini Mulyono kemana aja? Apakah dia hanya sibuk berhutang? Padahal jika Mulyono mau, dia bisa mendorong undang-undang itu dengan jabatan presidennya. Tapi tidak Mulyono lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi dia juga terlibat dalam beberapa kasus mega korupsi. Pertanyaan saya untuk para penyembah dan para penjilat Mulyono, kenapa junjunganmu Mulyono itu sangat suka berhutang? Dan juga kenapa kalian diam dan tidak ikut turun bergabung mendukung mahasiswa? Bapak Ibu serta saudara sekalian, hampir saya lupa.
bahwa hampir setiap khutbah saya itu selalu bertanya, mana perginya peran perguruan tinggi untuk bisa menyelesaikan masalah kepemimpinan, masalah kemiskinan, masalah kebodohan. Persyaratan untuk jadi perguruan tinggi itu seharusnya harus punya keterampilan. Kalau dia masuk itu tak punya keterampilan bisa mandiri, wajiblah perguruan tinggi itu memberikan keterampilan yang bisa dia betul-betul mandiri. Seperti apa mandirinya? Seperti kemandiriannya yang dilakukan oleh orang Jepang dan orang Cina. Belum lagi dia tamat kuliah, dia sudah diminta sumbangannya, keterampilannya. Nah ini, jadi bangsa Indonesia harus terampil. Kata Nabi, lima la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Kenapa tak diberikan keterampilan menjahit, keterampilan bertenun kepada murid-muridmu sebagaimana kamu ajarkan membaca, menulis dan menghafal Al-Quran. Jadi hafal Al-Quran, keterampilan punya, takkan punya ketergantungan lagi pada pemerintah. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.